Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya hari ini berkat Tuhan selalu mengalir ke dalam setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjalani aktivitas untuk bekerja ataupun yang lainnya dalam studi dan dalam rumah tangga. Kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami minta kuasa-Mu hadir bagi kami, menuntun kami ke dalam jalan-Mu, untuk kami dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran. Kami menjadi manusia yang terus menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kami. Bahkan kehidupan kami mengalami terobosan. Tidak hanya iman kami, tetapi berkat Allah melalui pekerjaan kami terus mengalami peningkatan. Pendidikan kami juga mengalami terobosan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tuntunan Roh Kudus kami perlukan untuk kami dapat memahami setiap isi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat. Yosua pasal 3 ayat yang keempat, demikian kebenaran firman Tuhan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel melalui Yosua kepada tanah perjanjian. Rintangan selalu ada ketika bangsa Israel menjalani tujuan mereka untuk sampai kepada tanah perjanjian. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Kita dapat melihat pada hasil ciptaannya yang begitu luar biasa dan beraneka ragam. Kita juga percaya Tuhan akan membawa kita pada kejutan-kejutan, membawa kita pada hal-hal yang baru, kemajuan demi kemajuan. Bangsa Israel di sini dalam ayat ini dikatakan ketika mereka mengalami jalan buntu untuk menuju tanah perjanjian, maka di dalam Yosua pasal 3 ayat 4 dikatakan Tuhan memberikan jalan yang baru yang ditempuh. Dikatakan sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat di atas menjelaskan adanya jalan baru dari Tuhan. Tuhan bisa saja membawa dan mendorong kita kepada satu jalan yang sama sekali belum kita pernah ketahui. Jalan yang ditempuh oleh Yosua adalah jalan yang baru sama sekali. Dikatakan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Menyeberangi jembatan adalah hal yang biasa. Tapi ketika harus melewati sungai yang tinggi airnya, maka itu adalah sesuatu yang tidak biasa atau baru sama sekali. Memang pada masa itu ada daerah-daerah di sungai Yordan di mana aliran itu tidak terlalu dalam dan dapat dilalui oleh manusia. Pada masa itu sungai Yordan sangat mempunyai kedalaman dan juga lebar sungai masih cukup lebar, sehingga ketika mereka pada saat itu ingin menyeberang akan sangat sulit untuk mereka menyeberang tanpa ada bantuan perahu atau kapal. Jarak yang begitu jauh dalam keadaan yang sangat sulit untuk dilalui karena mereka harus memutar. Tetapi Tuhan menolong mereka. Kalau dahulu pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga menolong mereka dengan jalan yang baru. Tuhan membelah laut Teberau dan mereka bisa melewati laut Teberau. Dan pada masa ini pun ketika Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan juga menunjukkan kuasa-Nya melalui Yosua dengan membuat jalan untuk bangsa Israel dapat melaluinya di sungai Yordan. Tuhan dapat membawa kita masuk ke dalam hal-hal yang baru, baik dalam keseharian kita atau rutinitas kita, dalam pekerjaan kita. Tuhan bisa membawa kita kepada jalan yang baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Dia mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti arahan-Nya, ketika kita berada dalam jalan-Nya dan tidak keluar dari keinginan atau apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka Tuhan selalu menolong kita untuk melalui jalan yang baru. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau berjalan di jalan yang baru dari Tuhan? Jawabannya adalah
kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka ketika Tuhan menuntun kita pada jalannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun di depan sana kita menemukan jalan buntu ataupun halangan yang besar, tetapi ketika Tuhan berada dalam kehidupan kita dan penyertaannya serta rencananya ada dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil. Ketika kerjaan kita mengalami permasalahan yang sulit, tapi kalau Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita dan kita mengikuti kehendaknya, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan melalui jalan yang baru, di mana Tuhan menyertai kita. Masa-masa sulit itu tidak akan menjadi hal yang menakutkan kalau Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Entah apa yang menjadi penghalang Bapak Ibu Saudara-saudara, entah apa yang menjadi jalan buntu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi bawalah kepada Tuhan, minta pertolongannya, dan akui bahwa Allah adalah pribadi yang sangat kita butuhkan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita, membukakan jalan bagi kita, memberikan jalan yang baru untuk kita lewati. Jadi mari dengan segenap hati kita ikuti Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah mau dikendalikan oleh emosi, keinginan, nafsu kita, sehingga kita bisa mendapatkan atau menemukan jalan buntu di dalam perjalanan hidup kita, usaha kita, ataupun rumah tangga kita. Kalau ada Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan menolong kita. Tidak ada yang terbatas ketika Tuhan mau berjalan di depan kita. Oleh sebab itu, ikutilah Tuhan, berjalan di belakangnya, ikuti setiap langkahnya, supaya Dia menuntun kita kepada jalan kebenaran. Keberhasilan pasti kita raih, berkat Allah pasti dicurahkan dalam hidup kita kalau kita mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini bahwa kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami, apapun yang kami lakukan, setiap perencanaan kami, Tuhan menyertai dan menolong kami. Bukakan jalan Tuhan ketika kami menghadapi jalan yang buntu. Kami percaya ketika Engkau bukakan jalan, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami, rumah tangga kami, studi kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kami mengikuti Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karya-Mu nyata, Karya-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak pernah tertutup untuk mendengar seruan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kesehatan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, studi kami diberkati. Setiap yang sakit mengalami lawatan Tuhan, setiap yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan, setiap mereka yang mempunyai permasalahan atau beban hidup diberi kelegaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari yang luar biasa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Allah sempurna dan kasih-Nya nyata bagi kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.